Om, Agus Anum sudah klarifikasi terkait kasus yang diduga dia menipu beberapa klien pada sebuah acara. Nah, tadi dia sudah menginfokan sebenarnya dia udah ada itikat baik untuk membayar ke semua yang diduga korban. Tapi dia cukup kecewa Om, karena korban pada naikin di media, akhirnya dia karena dianggap menipu, akhirnya dia ingin kalau mau duitnya dibalikin, kembalikan dulu nama baik saya dan jadi sembako. Itu gimana Om? Ya, saya pikir terima kasih ya, Gus Anum punya niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya ya. Namun kalau dibarter dengan permintaan maaf dari pelapor kepada terlapor ya, dalam hal ini Gus Anum dan jadi sembako, saya pikir ini nggak wajar ya. Artinya kalau pelapor tidak minta maaf berarti tidak dibayar, nggak bisa. Silakan, akan berproses secara hukum. 378 dan 372-nya itu kan telak sekali. Deadline kontrak, buka cek, ternyata kosong dan beberapa kali dianu dan ada keterangan dari bank. Jadi sah-sah aja pelapor melaporkan Gus Anum ketika Gus Anum tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar para pelapor. Itu kan ada artis, ada investornya, ada macam-macam lah orang yang terlibat yang seharusnya dibayar dan dituangkan di dalam kontrak. Nah, kalau Gus Anum tidak mau bayar, kalau mereka tidak minta maaf dulu, Gus Anum tidak mau bayar, ya Gus Anum yang nanggung risikonya. Proses hukum ini jalan, tidak bisa dibarter seperti itu. Makanya ketika Gus Anum punya etikat baik ya untuk menyelesaikan ini, ya paling nanti pelapor mencabut laporannya. Kalau itu tidak berproses ke meja hijau, kan simple. Nggak usah dibarter-barter lah. Jadi kalau nggak mau minta maaf, dia nggak mau cabut. Yuk bertanggungjawabkan Gus Anum sama ya di sembako. Pasti yuk terjerat dan dia pasti masuk sel. Saya berani taruhan 100%. Yuk tidak bayar, yuk masuk sel. Siapapun yang backing Anda. Malah kabarnya dia menantang balik akan melaporkan orang-orang yang Melapor. Ya silakan aja. Dasarnya apa? Si pelapor dilaporkan kembali. Kan nggak ada dasar hukumnya. Penyidik pun juga tertawa nanti. Lah lu yang nipu, lu yang janjinya bohong, lu yang tidak nepati janji, terus lu melaporkan pelapor. Nggak ada pasalnya, nggak ada pasal mengatur pencemaran nama baik. Apa yang nama baiknya dicemarkan? Memang sudah nama baiknya itu sudah dia lakukan sendiri dengan dia tidak beretikat baik. Kan udah dijawab itu. Artinya you tidak bayar, you sendiri yang akan terjerat oleh hukum. Karena you punya kewajiban kepada orang-orang yang memang jasanya sudah dipakai, uangnya sudah keluar untuk urusan perseroan segudang artis. Ternyata segudang masalah, bukan segudang artis. Nah kabarnya juga beliau itu kan bilang Om, karena ceknya itu kan tanggal 24 dikasih ya, seharusnya itu dicek dulu di tanggal 25. Kalau misalkan kosong kenapa lu ambil juga gitu? Gimana tuh Om? Kalau cek itu sudah jatuh tempo, mau dicoloknya kapan ya? Mau sesudah jatuh tempo, tapi kan sudah jatuh tempo. Dicoloknya itu haknya si penerima cek dong. Kan berarti dianggap bahwa cek itu akan ada uangnya. Kecuali memang diinformasikan sebelumnya, jangan dicolok dulu karena uangnya belum masuk, masih kosong, baru. Ini kan sudah 4 kali si Ardi memasukkan ceknya itu, ternyata uangnya tidak ada, bank mengeluarkan catatan bahwa tidak ada uangnya, yang rekeningnya yang namanya si ini gitu. Kan jelas, nggak ada yang abu-abu, sini jelas kok. Dan hak pelapor untuk melaporkan ketika dia dirugikan. Nah, tapi kalau dari media bilang Gus Anum mau menyelesaikan dengan etikat baik, harus dong, please, silakan. Makin cepat makin baik sebelum ini di SPDP-kan ke Kejari. Kejari nanti naik ke pengadilan. Kalau sudah di pengadilan, sudah bersidang, udah lain ceritanya. Bang, tapi dengan alasan dari pihak Gus Anum dan Gus Anum sendiri, duit gitu dari Mas belum cair, kenapa tiba-tiba udah langsung speak up di media sampai menjelekkan nama kita? Gimana Bang dari kan udah ada kontrak, sudah ada perjanjian, deadline-nya kapan? Ya ketika tidak ada penyelesaian, tidak ada ujungnya pembayaran, ya dilaporlah ke Polres.
Nah, dilapor di Polres, ternyata media mencium etikat tidak baiknya Gus Anom dan Yadi Sembako, ya ini mencuat menjadi viral di medsos. Ya resiko Gus Anom dan Yadi Sembako sendiri yang akhirnya kata sakit, ya jangan salahkan pelapor. Kenapa tidak mempunyai etikat baik seperti apa? Ini kan sembunyi-sembunyi, lari-lari, dikejar sama pelapor. Maksudnya gini Om, kalau memang sudah deadline tapi belum ada dananya, kenapa nggak musyawarah dulu gitu? Tapi kenapa harus langsung Ini tidak perlu dimusyawarahkan karena sudah ada kontrak, sudah ada tanggalnya, sudah ada deadline-nya. Kapan itu cair, kapan itu diuangkan, kapan uang itu dibayarkan, kan jelas. Lihat kontraknya. Jadi nggak tunggu. Boleh lu cairkan, tidak perlu nunggu kesepakatan. Semua sudah dituangkan di dalam kontrak. Ya itulah yang dipakai. Sudah ditulis tanggal jatuh temponya, diceknya. Nah, sesudah jatuh tempo nggak dia selesaikan, berarti kan nggak ada etikat baik, ya kan? Pasalnya kena dong, 378, 372, penipuan dan penggelapan. Iya, tanggung aja. Berarti ini Om masih nunggu itikat baik dari Gus Anom, apabila bayar baru laporan dicabut gitu Om ya? Kalau dibayar pasti dicabut. Kalau nggak dibayar, ini proses berjalan. Itu aja, simpel kan? You bayar, maka akan dicabut. You tidak bayar, you pertanggungjawabkan di pengadilan. Ini berproses kok. Dan nggak usah sebut-sebut bahwa ada yang backing jenderal siapa, nggak ada urusan. Jangan jual-jual nama jenderal lah. Jadi terakhir saya dari kuasa hukumnya Adri ya, saya pikir itu jelas ya. Saya nggak main-main. You tidak menyelesaikan itu dengan baik, maka saya minta diproses sesegera mungkin ya. Karena orang sudah dirugikan. Mbak, terakhir tadi sempat pengacara juga dan Gus Anom bilang, benarkah akan abang sebagai kuasa hukum Adri itu cuman sudah membayar, ibaratnya sudah membackup bayar operasional kayak lighting dan lainnya, bukan artis, benar gak bang? Maksudnya? Pihak Adri sudah membayar, ibaratnya nalangin lah untuk bayar biaya operasional, bukan artisnya, benar gak sih? Atau gimana? Adri itu dia sudah membayar kepada misalnya yang punya sound system, yang punya apa, itu urusan Adri. Sepanjang dia tidak menuntut dan tidak ditipu sama Adri, ya dia tidak melapor dong. Ini yang digunakan oleh Adri, sound system segala macam punya orang, ya, dipakai untuk kepentingan Gus Anom. Gus Anom janji mau bayar, Gus Anom tidak bayar, ya Gus Anom yang dilaporkan. Si Adri tidak bayar itu, kalau tidak dilaporkan dia tidak perlu bayar dong. Sekarang siapa yang nakal, siapa yang jahat, itu yang mempertanggungjawabkan. Saya pikir itu. Oke, siap. Terima kasih.